Silakan Pak Weldi, surat Sot ayat 18 sampai 27 Indonesianya saja. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dia dalam kurung Daud pada waktu petang dan pagi. Terus 21 Pak. Terus sampai 18, 19, 20, 21 sampai 27 Pak. Kami menundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masing sangat patuh kepadanya. Dalam kurung, kami menguatkan kerajaannya serta menganugerahkan hikmah kepadanya dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Ya. Apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ya. Ketika mereka masuk menemui Daud, dia Ya. terkejut karena mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, berdua sedang berselisih." Janganlah takut, berdua sedang berselisih. Sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan hak. Janganlah menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Salah seorang berkata, "Sesungguhnya ini saudaraku. Dia mempunyai 99 ekor kambing betina, sedangkan aku mempunyai seekor saja." Lalu dia berkata, "Biarkan aku yang memeliharanya. Dia mengalahkanku dalam perdebatan." Dia dalam kurung Daud berkata, "Sungguh dia benar-benar telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Ya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, Ya. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. Terus Lalu kami mengampuni. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. oke. Nah, bisa ditangkap Pak? Betapa hebatnya Daud alaihi salam. Hebat Pak ya. Gunung, burung, sungai, laut itu berzikir dengan beliau Pak. Luar biasa. Sholat malam luar biasa. Kalau puasa jangan ditanya lagi, terkenal puasa Nabi Daud. Tetapi seketika dia harus jatuh juga Pak. Di mana kejatuhannya adalah seketika dia melihat perempuan Pak. Istri beliau ini 99 orang. Aduh, tampaklah perempuan cantik. Terjatuh istri prajuritnya. Nah, di hati beliau itu terbesit untuk memiliki. Tapi bagaimana caranya? Nah, waktu itu Daud menjelma menjadi manusia biasa. Sang suami ditugaskan untuk pergi berperang. Dan itu tidak hanya sekedar penugasan, Pak. Tentu ada harapan si suami ini ya mati dalam perang. Ternyata tidak mati, Pak. Disuruh pindah lagi ke negeri lain, berperang lagi. Akhirnya hilanglah laki-laki itu, Pak. Di mana hilangnya? Dia tertawan. Tidak balik. Nah, Daud pun bisa dirasakan rasa Daud waktu itu, Pak? Bisa dirasakan? Senang, Pak ya? Nah, berarti dia lupa dengan suami perempuan tadi, Pak ya? Lupa kan? Semestinya dia sedih kan? Tapi kenapa dia senang? Karena dia bakal dapat perempuan. Kenapa dia tidak sedih? Kan anak buahnya, kan pasukannya. Karena Daud waktu itu walaupun dia itu rajin puasa, rajin beribadah malam, zikirnya luar biasa, ketaatan kepada Allah suka luar biasa, tapi rasa itu tetap ada. Jadi nikahinya, Pak. Nah, tapi kalau dalam Bible, dalam Alkitab itu enaknya, Pak.
Daud dengan itu berzina. Tapi tidak kalau dalam Islam. Tidak akan sampai ke situ. Nah, akhirnya dinikahilah perempuan tadi. Lah jadi istrinya, Pak. Senanglah Daud. 99 bini, kini jadi 100. Tak lama tadi, beliau tadi bisa lepas daripada cengkeraman musuh. Lari. Balik. Tengok di rumah bini lah, tak ada lagi. Dapat kabar bini lah disunting oleh baginda raja. Raja Daud. Otomatis hancur tak perasaan? Hancur. Tapi mungkin di hati kecil itu ada juga terima kasih kepada baginda raja. Ndak ngurus bini aku dengan cara nikah. Harapan tadi, bini itu dilepaskan. Iko pas bertemu baginda raja, Pak. Tidak dilepaskan, Pak. Cai-cai tidak ngerti, cai-cai tidak paham. Iyo Daud itu Arami nama lanang itu. Benar Arami, kau pergi, kami kira telah meninggal, maka nikahi bini kau. Nah, jadi untuk menyelamatkan. Arami itu ngomong, ya kalau sudah itu ya kembalikan dong. Beliau tidak ngomong apa-apa, Pak. Cek-cek tidak paham. Cek-cek tidak mengerti perasaan orang. Padahal dia tahu persis, Pak. Ini Nabi, Pak. Dia bisa mengingkari rasa dirinya sendiri. Akhirnya apa boleh buat? Sang suami tadi menangis lagi, Pak, balik. Dia kecewa. Raja yang dianggap bijaksana tadi ternyata tidak bijaksana. Nangis dia. Nah, bersama dengan tangisan itu, Allah melihat kenyataan. Maka didatangkanlah oleh Allah garis miring Rasul tadi mengingatkan Daud melalui 2 orang petugas namanya malaikat. Hei Kat, sini. Datangi Daud itu. Karena peranan aku musaddiqal lima ma'akum, memperbaiki perangai kamu. Nah, nak kamu biasa, nak Rasul, nak Nabi kamu, aku perbaiki perangai kamu. Macam mana? Persoalannya ini. Peranan kamu ini. Datangi. Siap. Nah, itulah makanya laki-laki gagah tadi tidak bisa lewat luar, Pak, karena dijago. Kalau lewat belakang, nih tembok, Pak. Dia bisa masuk tembok. Tahu di sini digedornya tok tok tok. Keluarlah Daud lah. Kok bisa di sini? Lah iya, kami lihat pagar. Kalau luar payah. Pasukan kau banyak. Nah, apa persoalan? Nah, Anda kan raja. Anda kan bijaksana. Tolong selesaikan persoalan kami ini. Kami ini saudara, bersaudara kami ini. Nah, aku ini punya kambing 1 ekor, kambing perempuan. Di situ kambing perempuan, Pak. Dia itu. Saudaraku juga punya kambing perempuan 99. Nah, kambing aku yang siko ini dirayu, dicari-cari caro, cak menu caro. Kambing aku yang siko ini diambilnya. Akhirnya berhasil dia ngambil, Pak. Dan tidak lagi dia balik kan. Apa kata Daud di situ? Kau ni zolim, celako, tamak. Sudah jelas kau 99 punya kambing betino kalau. Siko cuman kambing betino milik saudaramu, kau ambil juga. Bersamaan dengan itu teraso dengan dia. Waktu dia teraso tuh 2 orang malaikat tadi tertawa. Kau tuh lah. Pergi dia. Langsung Daud nangis, sujud, tobat. Maka kami terima tobatnya Daud. Nah, itu Pak tadi. Jadi benarlah musaddiqal lima ma'akum itu. Rasul itu mendatangi setiap nabi, setiap rasul dan memperbaiki perangai mereka itu. Jadi jangan Pak Arif mengira kita banyak punya perangai. Ternyata nabi dan rasul terdahulu punya perangai juga parah lagi. Nah, Pak Arif tidak mungkin ngambil bini orang kan. Nah, ini lagi sikok beda dengan ngambil bini orang, kita 99 Pak. Nah, tapi kita cerita ini bukan untuk menjelekkan nabi, bukan untuk menjelekkan rasul, supaya kita paham. Yang manusia tetap manusia, yang hamba tetap hamba. Itu pelajaran bagi kita. Nah, sudah itu coba dilihat kisah Nabi Nuh. Siapa tadi? Surat Hud, surat 11 ayat 46-47. Silakan Pak Arif, surat Hud, surat nomor 11 ayat 46-47. Qala ya Nuh innahu laysa
inni a'iduka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Terjemahan, Pak. Artinya dia dalam kurung Allah berfirman, wahai Nuh, sungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui, dalam kurung hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Dia dalam kurung Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Nah, jadi kalau tadi Nabi Daud, Pak Charlie, beliau menyadari kesalahannya, disindir oleh Allah melalui 2 orang malaikat, dan beliau bertobat, dan perempuan tadi dikembalikan lagi kepada suaminya, Pak. Nah itu. Nah, Nuh ini lain lagi. Nuh ini ya wajar lah, 850 tahun beliau itu berdakwah. Tidak digubris oleh kaumnya. Bahkan didengkot daripada orang kafir, itulah bini dengan anak kandungnya. Sampai terjadi 3 kali pembunuhan kepada beliau kan. Waktu ditarik dengan kudo, kepalanya diadu ke batu, pecah. Tahu-tahu besok muncul lagi dari masjidnya. Nah, sudah itu ditangkap, dikebat, dimasuk dalam tong, dikasih pisau, digelindingkan, mati. Besok muncul lagi dia di masjid. Terakhir ditenggelamkan dengan batu di dalam danau. Besok ada lagi di masjid. Akhirnya tidak mau lagi mereka membunuh, percuma baik. Dia tidak pernah mati-mati. Kalau kata orang Indonesia itu rawa rontek. Ilmu rawa rontek. Tapi dia bukan seperti itu. Nah, seketika kekafiran kaum Nuh ini sudah berlebihan. Tidak tahan lagi, Pak. Apa kata dia? Ya Allah, tolong jangan satu pun diselamatkan, binasakan semuanya. Pak, ini nabi, Pak. Ini rasul, ini orang pilihan, Pak. Tapi dia manusia juga. Sampai keluar kata-kata seperti itu. Ya Allah, ini kan nurut baik. Jadi maka terjadilah kejadian pembinasaan kaum secara total. Nah, tahu-tahu ada seorang yang berenang-renang, tengoknya anaknya. Tengoknya anaknya. Maka dipanggil, nak, naiklah nak. Ini bukan banjir biasa, ini adalah azabnya Allah. Membantah anaknya. Belum selesai anaknya membantah, dibenarkan oleh Tuhan. Pus mati. Apa kata Nuh dalam ayat Bapak baca tadi? Ya Allah, itulah anakku. Itulah keluargaku. Apa kata Allah? Hei Nuh, kamu jangan meminta sesuatu yang kamu tidak tahu. Dan kamu jangan seperti orang buyan atau orang bodoh. Ya kan kamu juga mengatakan jangan sisakan satu pun. Bersisa satu. Seandainya kamu tidak mengatakan itu, mungkin persoalan itu lain. Ya aku tenggelamkan. Akhirnya Nuh sadar. Nuh sadar itu bukan Nuh sadar sewaktu mengucapkan binasakan kalau bukan. Ternyata sikap itu salah. Kita nak marah cuman dengan Pak, jangan nyumpah. Jangan minta kebinasaan kepada orang lain. Mintakanlah petunjuk bagi mereka. Itu kan kata kita, Pak. Dia telah dakwah 850 tahun, lalita. Tapi tetap jadi pelajaran kita. Semarah-marah kita, sesakit-sakit kita, jangan kita menggunakan kata-kata sakti, janganlah. Nanti terjadi kita akan menyesal. Contohnya Nabi Nuh. Makanya dia bertobat. Nah, untuk menjelaskan lagi, Bapak tengok surat Nuh, Pak. Surat Nuh itu surat nomor 71, Pak. Ayat 2 sampai 7. Coba Pak cek lagi. Oke, Pak Arif silakan surat Nuh
Surat nomor 71 ayat 27. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaro. Artinya, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Nah, di atas ayat itu ada keterangan tuh binasakanlah galuh. Coba tengok Pak. Ya. Apa bunyinya Pak? Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ada Pak ya? Seorang pun jangan bersisa. Jadi beliau ada sebagai nabi, sebagai rasul juga ada kekeliruan. Ditegur oleh Allah melalui rasul yang diceritakan tadi, yang akan mendatangi kita setiap tahun sekali itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke cerita Nabi Yunus. Nah, itu Pak Charlie. Surah Al-Anbiya, surat nomor 1 ayat 87 88. Tunggu Pak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdiru alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Lanjut. Terjemah Pak. Dan dalam kurung ingatlah kisah Zunnun dalam kurung Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, paham Pak ya? Ya. Nah, itu persoalannya adalah seketika dia berdakwah. Nah, ini kan cerita Nabi ini, Nabi dan Rasul kan. Karena sudah diberikan ilmu tentang kitab, diberikan hikmah, kan dia berdakwah. Ya cak kita lah Pak. Nah, sebegitu ingkarnya kaum tadi, umat tadi, saudara-saudara tadi, timbul kejengkelan dia. Dan ini kalau lama-lama seperti ini akan berbahaya dia. Nah, akhirnya terjadi cemoohan, cacian, pemukulan terhadap Yunus. Akhirnya tidak kuat lagi. Maka dia bertanya kepada Allah, sampai kapan ini? Akan sampai waktunya. Bahkan sekarang sudah sampai waktunya. Ditanyakan kapan azab sampai? 3 hari lagi. Sebenarnya tidak boleh disampaikannya Pak. Kan kaum inilah saudaranya, kaum kerabatnya. Diulanginya lagi, saudara-saudaraku, kaumku, sudahlah bermaksiat itu. Azab sebenarnya turun. Berapa lama lagi turunnya? 3 hari lagi gitu. Nah, jangankan 3 hari didatangkan. Datangkan oleh kamu. Sedih beliau. Emosi. Lupa dia kalau itu adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang petugas. Tanpa SK, tanpa perintah, keluar kota dia Pak. Kalau dia tahu 3 hari lagi akan terjadi bencana. Keluar kota dia. Dia mengira dia akan aman, kata Allah tadi kan. Tahu-tahu apa yang terjadi? 3 hari kemudian, langit mendung, abu-abu, hitam kemerah-merahan. Akhirnya apa terjadi Pak? Kaum tadi teringat kisah Nabi Shu'aib. Wih, Nabi Shu'aib itu inilah kisahnya. Timbul petir dari balik awan itu. Jadi, malah kita bertobat kalau sujud kepada Allah, minta ampun. Akhirnya semua kaum tadi Pak, umat tadi bertobat minta ampun kepada Allah. Satu-satunya nabi, kaumnya umatnya bertobat adalah Nabi Yunus. Bapak tahu azabnya kemana pindah? Pindah ke nabinya. Nah itu. Azab tadi tidak jadi menimpa kaumnya, tapi dia pindah kepada nabinya. Jadi satu-satu nabi yang diazab oleh Allah, ya, atau satu-satu nabi yang kaumnya bertobat, azab kaum tadi pindah kepada nabinya, ada kisah Nabi Yunus. Cak mana ceritanya? Nah,
Jadi seketika Nabi Yunus itu naik kapal, biasa Pak, aman-aman baik. Baik. Dia sholat, dia mengaji, dia berzikir macam-macam. Pokoknya nahoda itu senangnya dengan dia tuh. Kalau dia orang baik kan. Tiba-tiba sampai di laut lepas, ombak tuh besar. Angin badai, hujan lebat. Kapal ini tidak berjalan Pak, padahal baling-baling itu berputar. Dan semua kapal-kapal yang ada di atas laut waktu itu bersangka buruk kepada Tuhan. Binasa kalau gitu nih. Ingat Pak ya, binasa kalau gitu nih. Padahal waktu itu badai tadi, taupan tadi, angin tadi, hujan lebat tadi cuman hanya mencari satu nama, namanya Yunus. Nah itu kita pahami kalau ada bencana Pak. Ingat bencana itu sudah ada namanya. Abu Fikri misalnya kan, Arif, Weldi. Ada kebaca lari dapat itu Pak. Karena balak petaka itu mencari nama itu. Tapi kalau nama itu tidak ada dalam daftar bencana, walaupun bertemu tidak Pak. Nah, dibuktikanlah dengan kisah ini. Ombak besar, badai, hujan lebat. Hanya mencari satu nama, yaitu Yunus. Sementara setiap kapal yang ada di tengah laut merasa mereka akan dibinasakan semuanya. Ya karena hamba kan wajar, dia tidak tahu Pak. Nah, akhirnya kata nahoda, kapal kita ini yang paling unik. Baling-baling berputar, berjalan tidak. Berarti ada yang bermasalah di sini. Ayo kita kumpulkan semua mereka ini, kita ambil namanya, kita masuk dalam tempat di kayak arisan tuh. Nah, pada cabut satu nama, Yunus. Bapak yang baik ini, nahoda tidak percaya Pak. Itu dalam cerita itu seperti itu, sampai 3 kali. Saya yang bermasalah, Pak nahoda, lemparkan saya ke laut. Oh tidak, Bapak tidak mungkin, Bapak orang baik. Ulang lagi. Keluar lagi Yunus. Nahoda tidak percaya juga. Tak mungkin, Bapak orang baik. Yang ketiga kali, nah Pak. Nah 3 kali Pak. Lah saya kan dah bilang, yang bermasalah itulah saya. Maaf men Pak ya, kami tidak ada niat nak mempercelakakan Bapak, nak membunuh Bapak. Ini adalah sebuah titah di batin kami. Nah, titah di batin kami. Batin ini siapa yang ngomong? Allah dan Rasul melalui rohnya. Buatlah sistem arisan tadi. Cabut namanya. Lemparkan orang bernama dengan nama itu. Itu Pak. Jadi walaupun dia nahoda, bukan Nabi, bukan Rasul, dia punya peranan Nabi dan Rasul seperti yang Allah katakan tadi. Dia eksekusi. Pas dilemparkan Yunus ke dalam laut, langsung ditangkap ikan besar. Kalau Pak Charlie ada waktu itu, yakin tak Pak Charlie masih hidup Bapak itu tadi? Yunus. Tak yakin lagi kan? Karena dimakan ikan. Semua kita melihat itu tak yakin kalau itu masih hidup. Lah dimakan ikan. Nah, akhirnya dibawalah oleh ikan itu ke dalam. Angin mulai reda, ombak mulai rapi lagi, terang. Maka benarlah bahwa bencana tadi hanya mencari satu nama, namanya Yunus bin Matai. Setelah dapat beliau itu, maka tenang. Maka untuk kita, kalau ada bencana, ada bala, ada apa macam-macam macam corona kemarin, tetap berharap pada Allah perlindungan. Tapi jangan terlalu takut. Boleh jadi dicari itu bukan kita. Kalau bukan kita Pak, Allah tersenggol, no problem. Tapi kalau itu kita Pak, tidak keluar rumah, kena Pak. Jadi kalau kita tidak kena, kita bersyukur. Kalau kita kena, ya kita sabar. Karena itu sebuah ketetapan. Sebagaimana kisah Yunus waktu dilemparkan dalam itu tadi. Nah, jadi azab pada kaum tadi Pak tidak jadi. Dipindahkanlah kepada nabinya. Diazablah Yunus tadi, masuklah perut ikan Pak. Gelap, pengap, bau. Nangis beliau situ. Sadar beliau kalau beliau bersalah. Nah, itu Pak. Di sini berperan musaddiqal lima ma'akum. Maka aku perbaiki perangai yang buruk di antara kamu, wahai para nabi, para rasul. Nah, akhirnya Pak, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan itu Pak ya, tadi ya. Nah, itu mantra yang Allah ajarkan, yang Rasul ajarkan kalau kita dalam kondisi sulit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi lamo-lamo Yunus ini membaca ini Pak. Jadi aura batin Yunus tadi yang ada pada tubuhnya itu menjadi persoalan bagi ikan Pak.
pahit bagi kamu, mual, muntah-muntah, akhirnya dilempar ke Yunus, dimuntahkan. Itu juga pelajaran bagi kita kalau kita mengalami suatu kesulitan. Biar bala tuh muntah dengan kejut itu. Itulah tujuan Tuhan menceritakan cerita ini. Nah, jadi dari sini Pak, jelaslah kalau Adam kan tahu gitu kan, Adam keliru ditegur oleh beliau. Ditegur oleh beliau kan. Nah, itulah cerita daripada Allah, Rasul yang tidak percaya dengan Allah, dengan Rasul, abdi dan utusan Allah Muhammad tadi. Dia turun ke dunia memperbaiki perangai Adam sampai ke Isa. Waktu itu mereka beliau berbadan sesuai dengan zaman waktu itu Pak. Adam badannya lain, zaman itu lain, sesuai dengan zaman. Nah, tahun 571 beliau muncul lagi Pak. Tapi badannya adalah orang Arab. Anak Abdullah, anak Aminah. Setelah badan itu mati terkubur di Madinah, kata orang dia tidak akan turun lagi. Ya Pak. Nah, ternyata inna anzalnahu fi lailatul qadri, membongkar rahasia. Oke, kita buka surat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Baik Pak Wildi, kita lanjutkan kepada pemahaman bahwa Rasul yang Rasulullah tadi dari Adam sudah turun ya sampai ke zaman Isa, dan beliau menegur nabi-nabi dan rasul-rasul yang bermasalah sesuai yang terkutip pada surat Ali Imran ayat 81 tadi. Nah, jadi kita jangan sampai lupa Allah itu Maha Adil, Rasul Maha Adil, jangan nabi-nabi didatangi, kita juga nak didatangi. Jadi selama ini kita merasa itu tidak pernah terjadi. Sementara dalam Al-Quran catatan itu tidak pernah hilang, yaitu pada surat Al-Qadri. Nah, silakan Pak Wel dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Stop. Sesungguhnya kami menurunkan dia itu pada malam Qadar. Sesungguhnya kami, Allah dan Rasul, menurunkan dia itu. Hanya harus dipahami Pak. Sesungguhnya kami itu Allah zat, Rasul sifat Pak, yang tidak bicara dengan zat tadi. Menurunkan dia, Rasul yang abdi, Rasul yang utusan Allah diturunkan. Yang dari Rasul ini terjadi 4 pasal tadi. Rasul itu Bapak Arun, itu diturunkan. Dia inilah yang turun dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa dan menasih semua nabi-nabi. Ternyata beliau ini juga diturunkan oleh Allah dan Rasul, si Rasul tadi juga kepada kita. Kejadian itu adalah pada bulan Ramadan. Nah, kalimatnya di situ. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan dia fi lailatul qadri. Perlu diketahui, Lailatu itu artinya malam, gelap. Qadri itu kuasa. Kita pernah belajar dulu kan, Qadrat di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya Qadirun, tempat tegaknya di otak, tulang dan urat. Itu ruh yang memegang. Artinya Lailatul Qadri artinya si Qadrat, si Qadirun, si ruh tadi ada gelap. Jadi momentum itu terjadi bulan Ramadan. Kami turunkan dia. Bukan hanya zaman Nabi Adam sampai Isa saja. Bukan zaman-zaman nabi-nabi yang lain. Di zaman kalian juga kami turunkan dia. Kejadiannya pada bulan Ramadan. Terus Pak. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa itu malam Qadar? Atau Lailatul Qadri, atau gelap si kodrat itu ada di dalamnya. Terus Pak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, jadi pada malam itu kalau kita ketemu dengan momentum itu, kejadian itu jauh lebih baik ibadah kita 1000 bulan. Nah,
kalau setahun berapa bulan? 12 kan. Kalikan lah, lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada momen itu apa yang terjadi Pak Waldi? Coba buka terus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, pada malam itu, pada momen itu, kami turunkan malaikat. Malaikat kami turunkan. Kami turun ruh para aulia anbiya yang 124.313 dan ditambah lagi dengan roh-roh suci. Pengertian turun itu dari atas ke bawah, Pak. Dan itu tidak masuk akal. Masuk badannya tidak ada lagi, tubuh tidak ada lagi, jasad ada. Kok bisa turun Pak Abu? Makanya ada kalimat fiha biizni rabbihim. Kejadian itu adalah keizinan Tuhan yang menyatakan perintah itu. Lah kalau sudah keizinan Tuhan, apalagi persoalan? Tidak ada. Nah, terus Pak, salah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, keselamatanlah bagi mereka yang sempat bertemu dengan kelompok-kelompok tadi, aulia anbiya dan para malaikat beserta Quran tadi, Rasul tadi, selamat untuk dia. Kejadian itu sampai fajar, Pak. Sudah itu habis. Nah, jadi yang nak kita bahas adalah yang turun waktu itu bukan hanya malaikat, bukan hanya roh aulia anbiya, tapi justru malaikat dan aulia anbiya itu menggiringi dia. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan dia. Dia siapa? Dia Quran. Kapan itu? Kalau 21, 23, 25, 27, 29. Cerita ini berbeda dengan cerita yang tadi yang 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan dia menyatakan keberadaan dirinya. Nah, kalau ini bukan, ini rutinitas. Jadi setiap tahun dia datang ke sini untuk melihat semua kita. Tapi itu kan Quran Pak Abu. Ya. Ingat, Quran bukan buku ini. Bukan tulisan, bukan catatan. Karena pada waktu itu zaman Nabi semua catatan wahyu di atas pelepah kurma, tulang-tulang, batu-batu kayu-kayu. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi buku. Ternyata di surah Alif Lam Mim terbuka. Alif Lam Mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Alif Lam itu Allah, Mim itu Muhammad. Alif Lam itu kitab, penyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Allah ingin dikenal, ingin memperkenalkan itu, maka dibangkitkanlah Muhammad sebagai sifatnya. Adi Muhammad lah kita lihat awal, akhir, zahir, batin. Maka situasi itu disebut dengan membaca. Yang dibaca itu namanya Quran, yang membaca adalah ayat. Jadi Quran di sini bukan buku, bukan catatan, tapi Muhammad itu turun, dikawal oleh malaikat, dikawal oleh ruh aulia dan anbiya 124.313 orang. Untuk apa? Untuk memberikan selamat kepada mereka yang beribadah yang sudah 20 hari ke atas. Maka jangan kita patah semangat bahwa kita juga ditemui oleh Rasul, ditemui oleh para aulia anbiya, dan ditemui oleh para ruh-ruh suci. Tapi tetap nanti ada istilahnya di hari-hari lain, musaddiqul lima ma'akum itu ada Pak. Walaupun tidak bulan Ramadan Pak, kita juga sering dinasihati, jangan begitu, jangan begitu. Itu dia itulah yang ngajar Pak. Dia itulah yang menasihati melalui roh kita. Jadi itulah kira-kira intinya bahwa kitab itu Allah. Tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Quran. Quran adalah Muhammad Rasul, bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul. Dia turun di bulan Ramadan, dikawal oleh malaikat, dikawal oleh anbiya, para ruh, menemui kita yang beribadah. Mudah-mudahan yang bertemu momen itu dia akan baik-baik saja, selamat saja. Demikian dulu acara kita malam ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum